Hai semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Sudah masuk bulan Desember, artinya sudah mulai musim hujan ya. Nah, kalau musim hujan gini kita harus jaga daya tahan tubuh, jangan sampai sakit, banyak minum vitamin, dan yang pasti harus makan makanan yang bergizi ya. Supaya terhindar dari flu, masuk angin, kita perlu yang namanya makanan-makanan berkuah yang hangat. Nah, kali ini saya mau masak soto daging komplit. Nah, soto daging ini rasanya enak, gurih, yang pasti benar-benar bikin badan kita fit, sehat, bugar gitu ya. Kalau Mams mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, disimak videonya sampai selesai. Oke, bahan dan bumbu yang harus disiapkan. Yang pertama ada daging sapi, kalau saya pakainya bagian sandung lamur. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan serai. Selanjutnya ada ketumbar bubuk, ada jinten, ada kunyit, ada lada bubuk, ada kemiri. Kemudian untuk tambahannya ada daun bawang, tomat. Untuk sayurannya saya pakai tauge, kol, ditambah dengan soun. Terakhir untuk seasoningnya pakai garam, gula pasir, dan kaldu sapi bubuk. Next kita ke bagian cara pembuatannya. Yang pertama, panaskan air pada wadah, kemudian masukkan daging sapi yang sudah kita cuci bersih, boleh dipotong-potong. Kemudian direbus dengan metode 7-37, artinya 7 menit direbus dari mulai api mendidih. Setelah 7 menit matikan kompor, tutup pancinya, diamkan 30 menit. Setelah 30 menit rebus kembali 7 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Dagingnya empuk tapi kita bisa nyambi kerjaan yang lain dan bisa menghemat gas serta listrik. Seperti itu, Mams ya. Setelah dagingnya empuk, kita iris-iris sesuai dengan selera. Tuh ya, ini saya pakai yang sandung lamur jadi agak berurat. Nah, di sini aja sudah empuk gitu, Mams ya. Oke, kalau Mams suka pakai daging sapi murni, silahkan seluruhnya daging sapi, atau mau pakai yang daging sop juga boleh, apa aja deh. Yang penting bisa dibikin soto. Oke, setelah diiris kecil-kecil, kita sisihkan. Kemudian kuah atau kaldu rebusannya tadi kita pindahkan ke wadah. Baik, setelah itu kita siapkan wajan, minyak secukupnya. Kemudian kita goreng dulu ya kemiri, bawang merah, dan bawang putihnya supaya kemirinya tidak langu dan bawang merah serta bawang putihnya menjadi lebih harum ketika nanti mau dimasak. Digoreng sampai berubah warna dan kemirinya menjadi kecoklatan. Oke, kita sisihkan ya. Kalau nggak digoreng gimana? Kalau nggak digoreng nggak apa-apa, tapi usahakan kemirinya disangrai atau digoreng juga ya. Nah, ini kebetulan saya punya ketumbar bubuk dan kunyit bubuk, jadi saya nggak pakai yang butiran. Dihaluskan bumbunya, saya tambahin tadi sedikit pala ya, buah pala, biji pala itu saya tambahin sedikit aja, nggak ada seperempat sih, cuma untuk supaya lebih harum aja masakannya.
Oke, kalau yang suka pakai bunga lawang, kemudian kayu manis, cengkeh, boleh ditambahin sedikit-sedikit aja. Kalau saya sih cukup ini aja bumbunya. Baik, nanti sekarang sudah selesai bumbunya, kita iris-iris dulu ya daun bawang. Nah, ini daun bawangnya untuk dimasukkan ke dalam sotonya nanti. Kemudian setelah daun bawangnya selesai, kita sisihkan, kita potong tomatnya. Tomatnya ini nanti untuk garnish ya, untuk tambahan aja supaya semakin enak nanti soto dagingnya. Nah, potong tomatnya juga sesuai selera, mau panjang-panjang, mau bulat-bulat juga terserah ya. Oke, tomatnya sudah selesai, kita juga mau sisihkan. Nah, selanjutnya kita iris tipis-tipis kol atau kubisnya, tipis-tipis banget deh ya, gitu. Kalau yang suka makannya dengan kol yang mentah boleh, yang penting dicuci bersih dulu baru diiris tipis-tipis. Kalau saya sukanya direbus sebentar supaya agak sedikit layu, baru nanti kita konsumsi bersama dengan sotonya. Selesai persiapannya, kita sekarang mulai membuat sotonya ya. Bumbu yang sudah diulek itu kita tumis kembali sebentar aja ya, pakai minyak sedikit. Nah, kita tumis berserta daun jeruk, daun salam, dan serai. Daun jeruknya dirobek-robek, daun salamnya juga, lengkuas, jahe digeprek gitu ya. Nah, sampai berwarna kuning kecoklatan gini nih, udah mateng, bumbunya udah pasti wangi. Baru kita tambahkan kuah kaldu yang tadi untuk merebus. Jadi kaldunya saya dapat 1 liter kaldu yang tadi rebus daging, terus saya tambahkan lagi air 1 liter ya, totalnya saya pakai 2 liter air untuk 500 gram daging sapi. Saya tambahin air gitu. Ini juga udah kental kok karena bumbunya juga banyak ya, jadi kental dan berasa pasti sotonya. Nah, pas ini 2 liter airnya. Jadi bumbu yang nanti saya tulis di deskripsi itu bumbu untuk air 2 liter ya mams. Masukin dagingnya biar semakin empuk, supaya anak-anak juga makannya gampang. Kita rebus lagi bareng kuah dan supaya bumbunya meresap. Oke, dagingnya sudah masuk, kita masukin daun bawang. Ada beberapa daerah yang daun bawangnya terpisah. Kalau saya sukanya daun bawangnya dimasak, jadi tambah wangi. Oke, tambahin 1 sendok makan peres ya, garam, setengah sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok makan gula pasir. Aduk-aduk, biarkan mendidih dan cek rasanya. Kalau kurang asin, kurang gurih, silakan sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, kita cek. Saya sih merasa ini udah cukup. Oke, sudah selesai kuah sotonya, tinggal kita persiapkan untuk toppingnya. Rebus air dulu, kemudian setelah mendidih kita rebus sebentar kol, namanya metode blanching. Rebus sebentar 1 menit, angkat. Ini nggak nyampe semenit, ini juga paling 15 detik udah diangkat aja.
biar hanya layu aja dan menghilangkan bau langu. Nah, udah sisihkan. Sama dengan tauge-nya, sebentar aja, jangan terlalu layu ya. Setengah menit cukup. Nah ya, oke, terakhir matikan kompornya. Air panasnya dimasukkan soun. Dah langsung diangkat. Sounnya jangan lama-lama, nanti terlalu empuk. Air sisanya jangan dibuang, kita mau merebus cabai untuk sambal ya. Nah, setelah selesai masukin air mateng ya, kemudian cabai yang udah direbus, garam setengah sendok teh, kemudian di blender dan direbus kembali biar nggak sakit perut ya. Ini nah, karena tadi sotonya sesuaikan, jadi nanti sambelnya juga agak sedikit asin, jadi pas nanti sotonya. Dah mendidih, matiin, sisihkan sambelnya. Baik, kita plating ya. Masukin sayurannya dulu yang bawah. Tauge, kol, tauge, dan sounnya. Tuh, sounnya kalau nggak terlalu lama dia masih bagus. Kemudian kuahnya dan dagingnya. Tuh, kalau saya sukanya yang masih ada lemak-lemaknya gitu loh, ada urat-urat lemaknya, itu enak banget dibandingkan daging yang full, daging yang kayak rendang gitu, lebih enak ini. Nah, soto gini biasanya saya sering dapat di daerah kelahiran orang tua saya, Jawa Timur ya. Nah, sotonya ini enak banget. Jadi ingat waktu masih kecil saya diajak pulang kampung makan soto ini di pasar. Aduh, enak banget ya rasanya. Ya, jangan lupa jeruk limau, tomat yang sudah diiris-iris. Kalau ada emping, pakai emping ya. Nah, disajikan dengan sambal cabai yang direbus tadi. Sudah jadi soto daging komplit ala Ibu Dian. Ini resep orang tua yang pasti rasanya enak, gurih, dan cocok banget dimakan pada saat cuaca yang sedang dingin seperti ini, musim hujan ya. Oke Mams, ini dicoba di rumah, resepnya anti gagal dan yang pasti enak. Ini sudah repeat order dari teman-teman saya, minta masakin seperti ini. Ini enak banget, anak-anak juga suka ya Mams. Ini harus di share ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau yang belum subscribe. Oke, terima kasih telah menonton di channel YouTube saya. Semoga resep ini bermanfaat dan bisa menjadikan ide masak Mams di rumah. Jangan lupa tonton terus video-video yang ada di channel YouTube saya dan di share ke teman-teman supaya kalau ada yang bingung mau masak apa, nah langsung dapat idenya di channel YouTube saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Hasna, kita maam dulu ya. Tapi kan sampai nonton. Oh boleh, maam sotonya dulu, yuk. Fantastic. Yapi. Enak? Enak nggak kak? Enak? Enak ini? Oke, makasih.